Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venusia Gloria Valentina, stambuk P111-1933. Di sini saya akan membawakan materi terkait sumber toksikan yang berasal dari insektisida. Insektisida lebih dikenal dengan merupakan senyawa sintetik, tetapi terdapat juga insektisida alami yang berasal dari bakteri pohon maupun bunga. Insektisida juga merupakan bahan-bahan kimia yang bersifat beracun yang dipakai untuk membunuh serangga. Insektisida juga dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, tingkah laku, perkembangbiakan, kesehatan, sistem hormon, sistem pencernaan, serta aktivitas biologis lainnya hingga berujung pada kematian serangga. Selanjutnya ada jalur pajanan yang xenobiotik atau bahan asing seperti insektisida itu dapat masuk ke dalam tubuh melalui berbagai cara. Contohnya seperti melalui kulit, pernafasan, ataupun mulut. Ketika melalui kulit dapat terjadi ketika insektisida tumpah mengenai kulit ataupun ketika penyemprotan insektisida terbawa angin sehingga mengenai kulit. Semakin lama insektisida mengenai kulit, akan dampak yang ditimbulkan akan semakin serius. Insektisida yang diabsorpsikan kulit dapat menembus epidermis, kemudian memasuki kapiler darah dalam kulit, sehingga sampai terbawa ke paru-paru dan organ vital lainnya seperti otak dan otot. Selanjutnya, melalui pernapasan atau inhalasi. Penguapan dari percikan selama penyemprotan insektisida dapat menghasilkan bentuk partikel halus yang dapat terbawa ke dalam udara yang selanjutnya dapat terhirup. Partikel yang berukuran 10 mikron sangat mudah masuk ke dalam paru-paru dan dapat mengendap di dalam paru-paru, yang kemudian akan berbahaya bagi tubuh. Kemudian xenobiotik dapat masuk melalui mulut. Ketika bahan toksik masuk melalui mulut, maka akan masuk ke dalam pencernaan. Bahan toksik ini dapat masuk melalui mulut dengan berbagai cara. Contohnya seperti ketika setelah memegang atau menggunakan insektisida, kemudian langsung memakan makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, ataupun dengan cara membuka pembungkus insektisida dengan mulut. Yang selanjutnya ada biomarker. Contoh efek dari insektisida sendiri itu adalah gangguan reproduksi. Insektisida dapat menyebabkan gangguan reproduksi baik pada pria maupun wanita. Pada pria, pestisida dapat menyebabkan gangguan hormon yang kemudian bisa mengakibatkan penurunan produksi sperma. Sementara itu, wanita yang sering terpapar pestisida berisiko mengalami gangguan kesuburan dan melahirkan secara prematur. Selain itu, insektisida juga dapat menyebabkan berbagai kanker dan penyakit liver. Absorpsi adalah proses utama untuk menahan pestisida pada permukaan partikel tanah, dan hal ini tergantung pada sifat-sifat fisikokimia pestisida atau kelarutan di dalam air, polaritas, tekanan uap, serta sifat-sifat tanah atau kandungan bahan organik dan mineral clay atau pH-nya. Sebenarnya bahan racun jika melewati mulut akan tercampur dengan ludah yang mengandung enzim. Selanjutnya, jika masuk ke dalam lambung, bahan toksik yang tidak tahan asam akan dihancurkan oleh asam lambung. Jika masuk ke dalam usus, akan bertemu dengan enzim usus halus yang bersifat basa, dan jika bahan toksik bersifat basa, maka akan dinetralisir oleh enzim usus halus tersebut, dan seterusnya hingga terbuang melalui usus besar. Selain itu, juga dapat terbuang melalui kelenjar keringat ataupun ketika membuang air kecil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.